Malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Pina Cirebon, di mana selama ini dituding terlibat dalam penyiksaan terhadap terpidana kasus Pina. Ternyata Ibtu Rudiana pernah lolos dari tuduhan tersebut. Pembuktian Ibtu Rudiana dalam kasus Pina Cirebon tak melakukan penyiksaan itu dilakukan Dit Propam Polda Jawa Barat tahun 2017 silam. Komisioner Komnas HAM yaitu Uli Parulian Sihombing menerangkan sebelum sidang kasus Pina Cirebon, Propam Polda Jawa Barat telah melakukan penyelidikan terkait tudingan penyiksaan. Adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, penyelidikan, dan menjalani tahanan di Polres Cirebon akhir Agustus sampai awal September 2016. Nah, bahkan polisi juga telah menggelar sidang etik untuk membuktikan penyiksaan terhadap terpidana kasus Pina Cirebon tersebut. Hasilnya, anak buah Ibtu Rudiana terbukti telah melakukan kekerasan tersebut. Anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penyiksaan saat menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya Sudirman, Sakatata Supriyanto, Hadi Saputra, dan Ripaldi. Diingat kembali, terpidana kasus Pina ditangkap itu di depan SMP 11 Cirebon pada 31 Agustus 2016 jam 4 sore. Nah, berdasarkan putusan sidang etik Propam waktu itu ada pemukulan dari salah satu anggota unit narkoba. Anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polres Cirebon Kota itu dijatuhi sanksi tertulis pada April 2016. Nah, temuan lain Komnas HAM yaitu adanya pelanggaran prosedur karena sejak awal ditangkap sampai pemeriksaan terpidana tidak didampingi kuasa hukum. Sudah proses juga sidang etik terkait prosedur, ada pelanggaran prosedur. Nah, tersangka tidak didampingi oleh advokat saat proses awal penyelidikan di Polresta Cirebon Kota, dan itu sudah kena sanksi. Dan yang ketiga, petugas tahanan pun turut mendapat sanksi karena telah melakukan kekerasan. Petugas tahanan di Polres Cirebon Kota karena waktu itu juga ada pemukulan. Kekerasan terhadap terpidana kasus Pina bukan hanya dilakukan petugas tapi juga tahanan. Dan berikut adalah wawancara dari Ketua Komnas HAM yaitu Pauli dengan Christian Gris, dan lalu ada tanggapan dari Jutek Bongso, kuasa hukum dari 7 terpidana. Seperti apa videonya? Yuk kita simak, let's go. Di kolom komentar tuh pada mana nih Komnas HAM kok diam? Jadi kan Pauli mengkonfirmasi ya bahwa di salah satu anak buah Ibtu Rudiana memang di sidang etik kena pelanggaran etik karena terbukti melakukan pemukulan di saat mereka menangkap gitu ya. Tapi bukan Ibtu Rudiana ya? Bukan, ya. Lebih ke mungkin anak buahnya ya gitu di unit narkoba gitu. Sudah terkonfirmasi juga adanya pemukulannya, penyiksaan dalam bahasa kami dalam konteks hak asasi manusia. Waktu proses penangkapan dalam tanda petik ya, penangkapan juga terkait dengan perlakuan di tahanan gitu. Nah, ketika bulan Agustus sampai awal September ya, di Polresta Cirebon. Tahun 2016. 2016. Nah, kemudian tahun yang tadi yang Bang Uli sebutkan ya. Betul. Ada satu aja ya, satu anak buah Ibtu Rudiana. Iya, satu dan petugas tahanan petugas. Berarti ada 2 orang ya? 2 orang. Ada 2 orang dan mereka di sanksi etik. Bang Uli bisa informasikan sanksi etik mereka dalam bentuk pemecatan, pemberhentian, atau demosi atau? Sanksi etika yang sebenarnya sanksi etika ada 3 gitu. Yang pertama yang untuk anak buahnya Pak Rudi di unit narkoba, kemudian dari penyidik yang melakukan penyelidikan tadi ada pelanggaran terhadap akses bantuan hukum, kemudian petugas tahanan gitu. Sanksinya memang teguran tertulis gitu. Teguran tertulis yang saya tahu itu ya gitu. Di kolom komentar tuh pada mana nih Komnas HAM kok diam? Untuk pemantauan kami sudah selesai. Sudah ada kesimpulannya kalau gitu? Sudah, yang tadi saya jelaskan 3 hal itu. Ditemukan? Ditemukan, penemuan kami. Berarti 3-tiganya tadi yang Mbak Uli bilang bahwa ada penangkapan secara sewenang-wenang, pembatasan akses terhadap bantuan hukum. Tadi yang ketiga apa Bang? Pembatasan terkait dengan penyiksaan. Penyiksaan selama proses hukum itu terbukti menurut Komnas HAM? Ada, gitu. Ada bukti kan. Saya mau tegaskan lagi. Jadi tadi selain para polisi yang sudah di sidang etik 2017, berarti benar ada nama baru selain mereka.
Nama baru maksudnya penyidiknya atau gimana? Ya betul, penyidiknya atau mereka yang melakukan penangkapan termasuk timnya Pak Ari Rudiana ketika itu di Sat Narkoba. Ya itu bagian dari timnya. Yang itu salah satu anggota unit narkobanya. Itu sama dengan yang 2017. Sama. Sama. Ya. Jadi tidak ada nama baru. Tidak ada nama baru. Jadi kalau sekarang beredar nama itu Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua itu masuk nggak di nama yang ditemukan oleh? Kalau yang ditemukan tadi yang di unit narkoba satu ya gitu. Satu dan ternyata sama ya dengan putusan di Porpam 2017. Sama. Ya satu. Kemudian berarti dia sudah menjalani sanksi etik. Udah meninggal juga orangnya. Gitu. Sudah meninggal. Tahun 3 tahun lalu atau berapa? Anak buah itu Rudiana itu betul, yang meninggal. Iya, ada meninggal. Nanti mungkin bisa di-cross-check ya. Nah, kemudian yang lain di penyelidik ya. Penyelidik, saya lupa lagi berapa orang, tapi ada di situ. Penyelidik terkait dengan akses bantuan hukum. Sama juga dengan namanya dengan yang 2017? Sama. Terus kemudian petugas tahanan ya, Tati gitu. Sama juga dengan yang 2017? Ya, 2017 gitu. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa hasil proses internal di Polri, di Polda Jabar ketika itu tahun 2017 sidang etiknya itu sama dengan temuan Komnas HAM tahun 2024 ini? Sama. Rekan-rekan sekalian, ada berita terbaru pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Kita bersyukur salah satu lembaga negara, Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan statement pada hari ini bahwa terkait dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, khusus yang menyangkut 8 tersangka yang saat ini masih mendekam adalah 7 terpidana seumur hidup yang masih ada di dalam lapas. Hari ini mereka memberikan press release bahwa Komnas HAM sudah menyimpulkan, ya, mendapatkan hasil analisa mereka terdapat 3 pelanggaran, ya, 3 pelanggaran yang mereka sampaikan. Ya, yang pertama adalah menyangkut hak untuk mendapatkan perlindungan atau pendampingan, ya, hukum, ya, itu tidak didapatkan oleh para tersangka, khususnya kepada 7 terpidana yang saat ini masih mendekam yang sudah divonis hukuman seumur hidup, ya. Hak ini sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Prapit juga kami sudah munculkan bahwa ini menjadi hak dasar, bahwa itu adalah Miranda Rules, ya, di mana itu adalah hak dasar dari para tersangka, ya, untuk dapat dilindungi, ya, oleh penasihat hukum, ya, sebagaimana yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah hak yang dilanggar, hak asasi manusia yang dilanggar. Yang kedua adalah bahwa mereka dilanggar haknya untuk bebas dari penyiksaan, ya, itu yang disampaikan oleh Komnas HAM, ya, di mana di dalam temuan ini Komnas HAM meyakini bahwa ada terjadi penyiksaan, ada terjadi penganiayaan terhadap para terpidana pada tahun 2016 yang lalu. Tentu ini pelanggaran yang serius. Yang kedua yang disampaikan oleh lembaga negara resmi, ya, Komnas HAM, ya. Yang ketiga adalah hak bebas dari tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, ya, yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat, ya, dalam hal ini oleh Satreskrim Narkoba Polresta Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Dapat saya sampaikan bahwa hal ini sebenarnya adalah sudah selaras dengan temuan dari lembaga negara yang lain, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, LPSK. Di mana press release-nya di bulan akhir Juli 2024 yang lalu juga, LPSK juga sudah mempublikasikan, ya, hasil telaah dari mereka yang menemukan hal yang mirip seperti yang di press conference oleh Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini.
di mana mereka dalam press release-nya menenggalai adanya penyiksaan, ya, adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat pada tahun 2016 yang lalu. Saya berpikir bahwa selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari mereka bahwa ini adalah rekomendasi yang cukup serius untuk Kepolisian Republik Indonesia, ya, bahwa dua lembaga negara, ya, satu Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang satu lagi ada LPSK, sudah merekomendasikan dan menemukan dalam telaahnya, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Saya pikir bahwa ini harus ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat juga kami akan terus memantau, ya, bertanya kepada teman-teman di Barreskrim Mabes Polri terhadap LP kami kepada tiga, ya, LP pertama kepada Pak Pasren dengan Kavi, yang kedua adalah LP kepada Rudiana, yang ketiga adalah Aib dan Dede, ya, itu 3 LP yang sudah kami mewakili para terpidana melaporkan mereka di Barreskrim yang sekarang bergulir dalam laporannya. Kami tunggu bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Barreskrim, ya, bahwa apalagi dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM, LPSK, ya, bahwa ini sebenarnya mereka ini lembaga negara yang memberikan penilaian-penelitian, dan hal ini sudah kami buktikan lewat peradilan, ya, lewat peninjauan kembali sidang kemarin. Sudah jelas bukti kami lampirkan bahwa terjadi yang dituduhkan atau diduga tersebut di atas sudah sangat jelas, ya, ada foto, ada saling bersaksi dan sebagainya. Saya berharap sekali lagi bahwa segera diproses akan laporan-laporan yang kami layangkan, dengan harapan bahwa ini akan membuka lebih banyak kebenaran sambil kami menunggu hasil dari sidang PK, ya, yang akan dikirim ke Mahkamah Agung yang sudah selesai di Pengadilan Negeri Cirebon. Mudah-mudahan, ya, proses ini dapat berjalan dengan cepat, dengan baik, dan kami dapat membantu, ya, para terpidana untuk mendapatkan keadilan. Ya, demikian teman-teman sekalian. Terima kasih.